Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tematik tema 4 subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 1 dan 2. Yuk disimak ya penjelasannya. Lalu bagaimana ya cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung? Nah, cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah itu sebenarnya ada dua utamanya, yaitu dengan olahraga teratur dan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, di sini ditambahkan lagi untuk beberapa penyakit seperti hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner itu dapat dicegah dengan yang pertama, olahraga teratur. Ya, kemudian dapat juga dicegah dengan istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian, untuk gangguan peredaran darah varises dapat dicegah dengan melakukan pendinginan atau dengan meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Jadi, ini adalah beberapa cara untuk mencegah gangguan organ peredaran darah seperti hipertensi, hipotensi, jantung koroner, dan varises. Nah, sekarang temanmu akan membacakan sebuah pantun. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Sekarang lihatlah pantun berikut. Kita baca. Nah, ini pantun yang tadi dibaca oleh temanmu ya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan saling menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, sekarang yuk kita identifikasi pantun di atas. Nah, di sini ada tabel. Dalam tabel ini terdapat apa jenis pantunnya. Kemudian berapa jumlah bait, berapa jumlah baris, yang mana baris sampiran, kemudian yang mana baris isi dan pantun, dan apa sajak yang digunakan. Sekarang kita lihat yang pertama, jenis pantun. Jika kita baca di sini, dapat kita simpulkan bahwa pantun ini termasuk pantun nasihat. Ya, jadi dari isinya, pantun ini termasuk pantun nasihat. Kemudian, jumlah bait. Nah, pantun ini terdiri dari satu bait. Ini ada satu bait. Nah, satu baitnya ada 4 baris. Lihat panahnya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, sekarang yuk kita tulis di kolom yang jumlah bait. Jumlah baitnya ada 1. Ini namanya satu bait pantun. Kemudian jumlah barisnya ada 4. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, sekarang yang mana yang baris sampiran? Ya, baris sampiran yang ini. Baris ke-1 dan baris kedua. Sekarang kita tuliskan. Nah, ini adalah baris sampirannya. Kemudian baris isi pantun. Yang mana baris isi pantun? Ya, yang ini adalah isi pantunnya. Baris ketiga dan baris keempat. Sekarang kita tulis nih baris isi pantun di sini. Nah, jadi di kotak baris 9 ini di kotak baris sampiran ini isinya baris 1 dan baris 2. Yang baris isi pantun ini baris 3 dan baris 4. Kemudian sajak yang digunakan. Nah, kita lihat sini. Baris ke-1 an, baris kedua ti, baris ketiga an, baris keempat ti. Nah, baris ke-1 dengan baris ketiga ini sama. Berarti sajaknya A. Ya, lihat yang garisnya merah, A. Kemudian baris kedua dan baris keempat
ini sajaknya juga sama, yaitu T. Maka kita tulis dengan lambang sajak B. Berarti sajak yang digunakan adalah A, B, A, B. Tahukah kamu apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks dalam sebuah cerita. Jadi, dalam cerita bergambar terdapat teks dan gambarnya. Apa fungsinya gambar dalam cerita bergambar? Fungsinya gambar dalam cerita bergambar adalah untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Satu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Jadi, dengan adanya gambar dapat memperjelas dan memperindah cerita yang ada. Lalu bagaimana tahapan pembuatan cerita bergambar? Pertama-tama, untuk membuat cerita bergambar, tahapannya kamu harus terlebih dahulu membuat cerita untuk cergam tersebut. Nah, jadi harus ada ceritanya terlebih dahulu. Di sini, untuk membuat ceritanya, pertama tentukan dulu ide cerita yang akan dibuat. Jadi, ide ceritanya mau tentang apa yang akan dibuat untuk cergam. Nah, setelah dapat ide ceritanya, kemudian tentukan tokoh-tokoh yang nantinya akan ada dalam cerita yang kamu buat. Jadi, tentukan dulu tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang akan kamu buat. Setelah itu, kamu buat alur cerita sederhana. Jadi, kamu buat jalan ceritanya seperti apa dalam cerita yang akan kamu buat untuk cergam. Nah, setelah ceritanya jadi, kamu buat gambar untuk cergam tersebut. Nah, caranya pertama, kamu harus menyesuaikan tema gambar dengan tema ceritanya. Jadi, antara gambar dengan cerita yang kamu buat itu harus sesuai. Kalau ceritanya tentang kancil, maka gambarnya juga harus tentang kancil. Jangan ceritanya kancil tapi gambarnya harimau, itu namanya tidak sesuai. Jadi harus sesuai ya, antara gambar dengan tema dengan ceritanya. Kalau ceritanya tentang di hutan, maka gambarnya juga harus di hutan, harus sesuai. Nah, setelah kamu menentukan gambarnya, kamu buat sketsa gambarnya dengan menggunakan pensil, kemudian kamu warnai agar cergamnya semakin indah. Nah, berikut adalah contoh cerita bergambar. Bisa kalian lihat di sini ada cerita tentang kancil dan siput. Nah, di sini yang tulisannya ini adalah ceritanya kancil. Dan di sini ada gambarnya. Gambar-gambarnya ini adalah gambar yang merupakan adegan dari yang ada di cerita ini. Ya, jadi gambarnya di sini sesuai dengan ceritanya. Jadi cergam ini seperti ini ya. Semoga paham ya anak-anak dengan penjelasannya. Nah, selanjutnya tugas yang akan kalian kerjakan yaitu kalian akan mengidentifikasi sebuah pantun. Coba ya perhatikan pantunnya. Ikan-ikan berenang di kolam, airnya naik dikala hujan. Walaupun sibuk siang dan malam, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, kalian harus mengidentifikasi pantun tersebut seperti yang ada dalam video tadi. Selamat mengerjakan ya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.